melanjutkan dan menyempurnakan dana abadi pesantren. Pidato Gibran membuat mata orang terbelalak. Ya, ini yang benar-benar ditunggu oleh publik ya. Ketika Gibran berpidato sebagai calon wakil presiden. Ya, kita tahu ya mungkin orang melihat kapasitas Gibran, kompetensi Gibran mungkin hanya itu saja gitu ya, nggak jauh lebih baik begitu daripada cawapres yang lain. Saya akan ekspektasinya ketika menunggu Gibran untuk berbicara begitu ya di depan massa yang banyak waktu deklarasi tadi siang, mungkin dia paling hanya normatif saja, paling terima kasih sudah mendukung saya, atau mohon maaf mungkin mengecewakan beberapa pihak gitu ya. Selebihnya saya siap menjadi cawapres Prabowo. Mungkin itu ya normatif. Tapi ternyata di luar dugaan gitu loh. Sangat luar biasa menurut saya, membuat orang jadi wow. Jadi benar-benar membalikkan ekspektasi yang rendah. Ini sudah di atas ekspektasi kita gitu ya. Saya juga tadinya begitu berpikir, paling begitulah, karena memang Gibran selama ini sangat irit berbicara begitu, termasuk dalam membuat status juga. Kadang hanya 1 huruf, 2 huruf gitu ya. Tapi tiba-tiba bisa berpidato dengan sangat baik, dengan sangat percaya diri begitu, meskipun ya ada unsur nervous, demam panggung pasti ada ya. Sehebat apapun orang gitu ya, kalau sudah menghadapi massa sedemikian banyak, terus selama ini ditekan luar biasa, dianggap remeh, dianggap anak ingusan, dianggap nggak punya kemampuan apa-apa karena hanya nebeng bapaknya yang jadi presiden gitu kan, itu tekanan luar biasa loh. Tapi saya kira Mas Gibran itu bisa mengatasi itu semua. Malah di awal-awal meminta Pak Prabowo untuk turun dari panggung ya, supaya bisa mendengarkan Gibran lebih baik. Tapi intinya kan Gibran biar tidak ada di podium. Memang ini menurut saya sebuah menunjukkan bahwa Gibran itu punya komunikasi yang baik, punya teknik public speaking. Nah ini teknik public speaking, cara berkomunikasi dengan rakyatnya, maka dia tidak berada di balik podium mimbar, tapi dia langsung pegang mic begitu dan berjalan menyapu ya dengan kontak mata dengan semua audiens di situ. Nah, itu menurut saya sangat keren dari sisi gestur. Gesturnya udah dapet ya. Artinya ada kontak mata, ada ekspresi, awal dia senyum dulu, baru dia mulai ya menyapa Pak Prabowo. Tenang Pak Prabowo ya. Saya sudah di sini. Nah, dia sudah mulai begitu gitu ya. Gesturnya oke, dia jalan ke sini, jadi mengitari panggung gitu ya, menyapa semua audiens yang hadir di situ. Terus ada gerakan tangan, ya itu penting sekali loh. Ketika kita bicara itu ada gerakan tangan, ada ekspresi wajah yang mendukung, ada kontak mata, ada gestur ini. Nah itu penting, meskipun ya saya melihat ada ekspresi-ekspresi memang ketegangan ada, nervous ada, itu lumrah, ya itu sangat lumrah. Tapi yang luar biasa menurut saya tadi, keberanian dia lepas dari podium atau mimbar, dia hanya pegang mic, ada gerakan tangan, dan pakai alat peraga yang menunjukkan itu banyak kartu-kartu itu ya. Ya, meneruskan program-program Jokowi ya. Itu luar biasa menurut saya, di luar ekspektasi kita ya. Tadinya ekspektasi kita rendah lah kepada Mas Gibran, tapi ternyata wow gitu. Nah, ini menurut saya jadi tantangan tersendiri ya buat para capres dan cawapres yang lain. Wow, Gibran sudah mengeluarkan kartu asnya ibaratnya ya, sudah mengeluarkan program-programnya. Sementara yang kemarin masih euforia, dukungan massa yang banyak mengantar ke KPU. Begitu dengan dukungan massa lah, main massa. Tapi hari ini itu kayaknya sudah pesta kemenangan menurut saya ya. Artinya massa luar biasa banyak, terus acaranya sangat padat dan syarat dengan pesta kemenangan ya, festa gitu ya. Ada unsur karena Pak Prabowo dari militer, ada marching band, ada drum band gitu.
dengan mobil terbuka ala militer, tapi di situ dikasih hiasan-hiasan budaya. Nah, itu sangat Jokowi. Jadi ini sangat Prabowo dan sangat Jokowi ya, tadi yang pendaftaran KPU hari terakhir Prabowo Gibran. Ya menurut saya ini start yang sangat bagus buat Gibran, dan nanti kita tunggu ya, tinggal kita tunggu progres ke depannya seperti apa. Apakah dia semakin banyak belajar, meningkatkan kemampuannya, karena Indonesia sangat luas gitu, butuh keseriusan untuk menangani permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi wawasan harus luas, terbuka dulu nih. Banyak belajar dari guru-gurunya nanti ya. Nah, itu akan seperti apa. Dan kemudian yang paling penting juga cara mengatasi tentang narasi-narasi negatif. Seperti tadi, narasi politik dinasti. Ya, kemudian politisi politisi karbitan. Nah, itu ya. Karpet merah untuk Gibran karena ada pamannya yang di MK. Nah, ini politik narasi-narasi negatif yang dia harus bisa sih nanti menganulir begitu, termasuk juga dengan hubungannya dengan Megawati, hubungannya dengan PDIP, hubungannya dengan Ganjar. Nah, tapi menarik menurut saya, dia tidak main framing di situ, tapi langsung menggentak dengan program-program yang memang saat ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan real gitu ya, berupa bantuan-bantuan langsung atau program-program yang sifatnya benar-benar solutif gitu ya, main kartu lah. Ibaratnya kartu Jokowi yang selama ini ada kartu sehat ya, kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Oke, menurut saya ini awal start yang bagus. Jadi ini ibaratnya kalau pendaftaran 1 dan 2 kemarin ya mungkin ada meningkatnya gitu. Dan ini lebih kayak klimaksnya gitu. Baru pendaftaran tapi sudah rasa deklarasi kemenangan atau pesta kemenangan begitu ya. Oke, sekian saja konten dari saya. Yang pasti marilah kita bergembira, bersenang-senang, berbahagia, menikmati saja politik yang luar biasa ini, heboh, yang sangat dinamis, perubahan itu dari detik ke detik. Nah, kita tunggu nanti siapa yang mendapatkan momentum untuk bisa melesat elektabilitasnya, tapi juga bisa menunggu calon-calon ini yang blunder dengan kata-katanya, blunder dengan statement, blunder dengan perilaku, blunder dengan sikap. Pasti akan dikuliti oleh netizen, oleh rakyat Indonesia, dan itu menjadi bahan kampanye. Nah itu, dan juga nanti yang paling ditunggu memang debat presiden. Wah, kita nggak bisa membayangkan bagaimana Gibran yang masih sangat pengalamannya kan baru wali kota Solo gitu, berdebat dengan orang-orang yang senior luar biasa sekelas Prof. Mahfud, sekelas Anies Baswedan, sekelas Cak Imin, ya, sekelas Ganjar Pranowo. Waduh, saya nggak bisa membayangkan. Tapi yang pasti masyarakat bisa menilai sih, mana yang hanya pandai kata-kata, mengemas kata-kata, retorika, mana yang benar-benar mau kerja dan membuktikan bisa membangun Indonesia lebih baik. Oke, sekian saja konten saya. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat dan selalu rukun ya. Oke, terima kasih.